Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih semangat dalam belajar dan masih dalam keadaan sehat semuanya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris, yaitu tentang waktu atau telling time. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin kalian menyiapkan buku LKS kalian. Buku LKS Bahasa Inggris. Nah, setelah itu tolong kalian buka pada halaman 15. Di situ nanti kita akan belajar tentang waktu yang ada di gambar di buku LKS kalian halaman 15 tersebut. Nah, setelah kalian buka buku LKS halaman 15, mari kita mulai belajar. Selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar ya. Kita akan belajar tentang waktu atau dalam bahasa Inggris disebut time. Time adalah arti dari waktu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, waktu dalam sehari ada 24 jam dan tidak dibagi dalam dua bentuk waktu. Maksudnya, waktu dalam bahasa Indonesia itu dari pukul 00 sampai pukul 24. Gitu ya anak-anak. Jadi misalnya pukul 20.00 malam. Berarti itu sama dengan pukul 8 malam. Atau lagi, contoh lagi, misalnya pukul 19.00 itu sama dengan pukul 7 malam. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, waktu atau time dibagi dalam dua bentuk waktu, yaitu nomor 1, AM, singkatan dari ante meridiem. Itu antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nomor 2, PM, singkatan dari post meridiem. Itu adalah antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, sebagai contohnya ya, example atau contohnya, nomor 1, number 1, it is 6 AM. It is 6 AM. Artinya adalah, ini adalah jam 6 pagi. Karena apa? Karena AM. Di situ ada kata atau singkatan AM. AM, kamu lihat di atasnya, keterangan di atasnya adalah antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi kalau 6 AM, jam 6 itu 6 pagi. Karena ada keterangan AM. Nah, seperti itu, nggih. Lalu, nomor 2, number 2. It is 6 PM. It is 6 PM. Artinya, ini adalah jam 6 sore. Kamu lihat situ, nomor 2, nggih. 6 PM. Berarti jam 6 PM. Nah, PM, kamu lihat keterangan di atas, antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi, jam 6 di situ maksudnya adalah jam 6 antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti jam 6 sore. Demikian anak ya, itu adalah pembagian waktu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang bentuk waktu atau time dalam bahasa Inggris, tapi bentuknya menit. Nah, seperti yang kita ketahui, 1 jam ada 60 menit. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sama, tetapi ketika kita menyebutkan menit, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan saat menyebutkan menit dalam waktu.
ketika kita berbicara atau speaking dalam bahasa Inggris. Nah, di situ bisa kalian lihat ada 4 kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan waktu menit. Nah, nomor 1, pas, artinya lebih. Nomor 2, to, artinya kurang. Nomor 3, half, artinya setengah jam atau 30 menit. Nomor 4, quarter, artinya seperempat jam atau 15 menit. Nah, sebagai contohnya, mari kita lihat bersama-sama. Example atau contoh, number 1, a half past 1. A half past 1. Artinya, jam 1 lebih 30 menit. Number 2, a half to 1. A half to 1. Artinya, jam 1 kurang 30 menit. Nomor 3, a quarter past 1. A quarter past 1. Artinya, jam 1 lebih 15 menit. Nomor 4, atau number 4, a quarter to 1. A quarter to 1. Artinya, jam 1 kurang 15 menit. Jadi, di sini kata kuncinya adalah pas atau to. Kalau pas artinya lebih, kalau to artinya kurang. Sekarang anak-anak, sebagai latihan kita, tolong kalian buka halaman 15 di LKS Bahasa Inggris kalian masing-masing. LKS Bahasa Inggris halaman 15 atau page 15. Nah, di situ ada gambar waktu, gambar jam, beserta cara membacanya. Di bawahnya ada bacaan atau cara membaca dalam bahasa Inggris. Mari kita baca bersama-sama. Mari simak cara melafalkannya yang Pak Guru lafalkan berikut ini. Gambar nomor 1. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Gambar nomor 2. It is 10 past 7. It is 10 past 7. It is 10 past 7. Gambar nomor 3. It is a quarter past 10. It is a quarter past 10. Gambar nomor 4. It is 20 to 1. It is 20 to 1. Gambar nomor 5. It is 5 to 2. It is 5 to 2. It is 5 to 2. Gambar nomor 6. It is a half past 4. It is a half past 4. It is a half past 4. Gambar nomor 7. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Gambar nomor 8. It is 25 to 6. It is 25 to 6. It is 25 to 6. Gambar terakhir atau gambar nomor 9. It is 20 past 8. It is 20 past 8. It is 20 past 8. Nah, kalian bisa memperhatikan cara membacanya
dari yang Pak Guru sampaikan tadi sambil membaca dari gambar yang Pak Guru berikan, atau kalian bisa melihat di LKS Bahasa Inggris halaman 15. Sebagai tugas praktek kalian di rumah, tolong anak-anak yang hebat ya, membaca LKS Bahasa Inggris halaman 16, task 2. Ya. Saat membaca, mohon direkam, lalu rekaman suara tersebut dikirimkan ke WA-nya Pak Guru atau Pak Ikhwan. Itu ya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan contoh satu saja. Contoh nomor 1 ya, cara membacanya. It is 1 o'clock in the morning. It is 1 o'clock in the morning. Nah, itu contohnya seperti itu. Nanti tolong nomor yang lainnya kalian baca yang keras ya, lalu minta tolong ayah atau bunda kalian untuk merekam suara kalian tersebut dan dikirimkan ke WA-nya Pak Ikhwan atau Pak Guru sebagai tugas praktek bahasa Inggris kalian. Demikian anak-anak materi pelajaran untuk kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali untuk belajar-belajar selanjutnya. Nah, sebelum Pak Guru tutup, tetap ya Pak Guru tidak bosan-bosannya untuk berpesan kepada kalian, sholat fardu di rumah, sholat wajib di rumah, lalu mengaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahfidnya ya, diteruskan terus, dihafalkan terus, lalu yang selanjutnya tetap berbakti kepada orang tua, tidak boleh membantah, tidak boleh melawan, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, karena itu akan membuat kalian menjadi anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir, tetap kalian harus menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan itu yang paling penting, karena di masa sekarang banyak penyakit atau pandemi sekarang ini membutuhkan badan yang sehat agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Demikian anak, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.